Seringkali, kita merasa tidak cukup baik, kan? Coba ingat sejenak, saat scrolling media sosial, seolah semua orang hidup dalam film yang sempurna. Entah itu karir, penampilan, atau pengalaman hidup yang bikin kita iri sampai jantung berdegup. Kita jadi terjerat dalam perbandingan, merasa tertinggal dari teman-teman, dan yang lebih parah, merendahkan diri sendiri. Rasanya kayak jadi tokoh antagonis di dalam film kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana semua perbandingan ini berasal? Apakah itu karena kita terpapar oleh gambar-gambar yang membuat kita berpikir, kok hidupku gini-gini aja? Nah, disinilah kita bakal obrolin tentang penyebabnya dan bagaimana kita bisa melepas belenggu perbandingan tanpa merasa hampa. Mari kita selami permasalahan ini lebih dalam dan membuka satu persatu akar dari perbandingan yang menguras tenaga kita. Chapter 1. Mengapa kita suka banding-bandingkan? Dalam hidup sehari-hari, kita memang diajarkan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dari kecil kita diajarkan meraih nilai tertinggi, menonjol dalam prestasi, dan menjadi yang terbaik. Namun, pernahkah kamu berpikir, untuk apa semua perbandingan ini? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk menjadi lebih baik dari yang lain? Bukankah hidup ini bukan perlombaan? Ironisnya, seringkali kita melupakan kebahagiaan kita sendiri hanya demi mengejar bayangan orang lain yang tampaknya lebih sempurna. Nah, di sini kita mulai berputar dalam lingkaran setan. Jangan-jangan perbandingan ini sudah menjadi kebiasaan yang kita anggap normal. Kita seringkali menyiapkan pengukur untuk diri sendiri dengan mengamati orang lain. Padahal, setiap orang berjuang dengan cara masing-masing, kan? Ketika kita suspend diri kita dalam ukuran orang lain, kita seolah mengesampingkan semua usaha dan pencapaian kita sendiri. Saatnya kita buka mata dan menilai diri kita sendiri tanpa perlu melihat tekanan kiri, karena jarak dari sini ke sana itu tidak adil. Ini adalah babak pertama dari perjalanan menyadari bahwa kita semua berharga dengan cara yang unik. Chapter 2. Dampak negatif dari kebiasaan ini. Perbandingan yang terus-menerus bisa jadi racun bagi jiwa. Kita mulai meragukan diri sendiri, merasa tidak mampu, dan kadang malah terjebak dalam pemikiran bahwa kita adalah yang terburuk di antara teman-teman kita. Awalnya merasa gembira saat melihat keberhasilan orang lain, tapi lambat laun, itu berubah jadi racun yang merusak kepercayaan diri. Pernahkah kamu merasa lebih bahagia sebelum melihat postingan orang lain yang lebih, wow? Rasanya seperti kenyataan menampar kita dengan keras, mengingatkan bahwa sirene luka tidak bisa ditutupi dengan senyuman palsu. Kemudian, datanglah perasaan cemburu yang menyayat. Bukankah kita seringkali terjebak dalam siklus toksik ini? Kita mulai menjauh dari perasaan syukur dan justru terpesona dengan pencapaian orang lain. Sementara itu, kita lupa untuk merayakan diri sendiri. Ini adalah saat penting untuk mulai berpikir dan mengalihkan pandangan. Merasa terpuruk dan tidak berdaya hanya akan membawa kita pada kerugian lebih jauh lagi. Chapter 3. Kenalan dengan diri sendiri. Saatnya untuk mengenal dirimu lebih dalam. Mungkin kamu merasa terjebak, sering dibandingkan, atau bahkan dicemooh. Tapi, apa kamu sudah benar-benar paham siapa dirimu? Mengenal diri sendiri bukan hanya sekadar introspeksi, tapi lebih kepada penerimaan. Cobalah untuk melihat kualitas-kualitas baik dalam dirimu yang mungkin terpendam di balik bayang-bayang perbandingan itu. Ini adalah proses yang tidak instan, tidak bisa hanya semalam. Kita perlu waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan, dan itu tidak mudah. Jika kamu terus-menerus merugikan diri sendiri dengan standar orang lain, bagaimana bisa kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya? Jadi, yuk kita mulai mempelajari diri kita. Ajak diri sendiri untuk refleksi, dan cobalah menuliskan apa yang kamu anggap menarik dan berharga dari dirimu. Dengan cara ini, kita bisa mengeksplorasi keunikan yang kita miliki dan, nih,
Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya membandingkan diri dengan orang lain yang katanya memiliki segalanya. Chapter 4. Membangun kepercayaan diri. Perjalanan menemukan diri adalah satu hal, tapi membangun kepercayaan diri adalah cerita yang lain. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap kepercayaan diri itu hadir begitu saja. Permasalahan yang sering kita hadapi adalah ketika kepercayaan diri kita terlanjur rusak akibat terus-menerus membandingkan diri, dan sikap ini kadang bikin kita merasa khawatir dan ragu. Pertama, kita bisa mulai dengan menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Kedua, ingatkan diri bahwa kesuksesan setiap orang itu berbeda. Ketiga, kita perlu melatih cara berpikir yang positif. Upaya ini akan menjadi langkah yang berat, tapi percayalah, lambat laun kita akan merasakan perubahannya. Ingat, saat kita bisa menghargai diri sendiri, kesempatan kita untuk menjadi lebih baik akan meningkat. Kuncinya adalah menyadari bahwa setiap orang memiliki tujuan dan waktunya sendiri. Dengan berfokus pada diri dan bukan perbandingan, kita bisa mengisi hidup ini dengan pengalaman yang lebih berarti. Chapter 5. Langkah praktis untuk menghentikan perbandingan. Akhirnya, saatnya kita membahas langkah praktis yang bisa diambil untuk menghentikan kebiasaan membandingkan diri. Pertama, luangkan waktu untuk diri sendiri. Jauhkan dari media sosial yang hanya bikin stressing. Kedua, buat jurnal harian untuk menulis apa yang kamu syukuri dan capaian yang telah diraih. Ini bisa mengubah fokusmu dari orang lain ke perjalanan pribadimu. Ketiga, boleh juga bergaul dengan orang yang positif yang bisa mendukungmu dan menghilangkan pandangan negatif. Dengan membuat lingkungan yang mendukung, kita dapat membangun kepercayaan dan minimalkan perbandingan. Ketahuilah, perjalanan ini bukan tentang melupakan prestasi orang lain, namun lebih kepada menghargai diri sendiri. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai menemukan makna dalam hidup dengan cara yang lebih sehat. Mungkin lama-kelamaan, kita akan merasa lebih baik dan bangga akan diri sendiri, karena itu adalah jurus pamungkas untuk menghentikan semuanya. Jangan lupa, untuk terus berlangganan Ruang Tumbuh dan ikuti pembahasan seru lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.